Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu, Engkau boleh memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Kami bersyukur jika hari ini kami masih bisa bermain dengan teman-teman kami masih bisa bertemu dengan orang yang kami kasihi, kami masih bisa belajar, kami masih bisa bersekolah, dan juga kami masih bisa memuji serta memuliakan nama-Mu. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman sekalian. Ya, salam kenal ya, nama Koko Stefanus Julius Saputra. Koko saat ini melayani di GII Hokim Tong Cicadas. Nah, mungkin demikian ya perkenalan dari Koko ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengawali renungan kita hari ini, Koko mau tanya nih sama kalian. Pernah nggak sih kalian itu kesasar atau tersesat ketika pergi ke suatu tempat yang belum pernah kalian kunjungi? Kira-kira apa yang kalian lakukan ketika kalian tersesat itu? Mungkin sebagian kita akan mencari orang dan bertanya kemana arah yang benar. Atau juga banyak di antara kita yang akan membuka Google Maps untuk dapat mengarahkan kita ke tempat tujuan kita. Sangat mudah sekali ya bagi kita saat ini jikalau kita ingin pergi ke tempat atau ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Kita bisa gunakan Google Maps ataupun juga bertanya kepada orang. Namun pertanyaan yang menjadi perenungan kita hari ini adalah bagaimana caranya untuk kita dapat menemukan jalan menuju surga itu? Apakah ada alat bantu atau GPS atau Google Maps yang dapat mengarahkan kita untuk dapat menemukan surga itu? Atau apakah di antara teman-teman ini, di antara kita ini ada yang tahu tempat di mana surga itu? Nah, teman-teman sekalian, maka dari itu pada hari ini kita akan membahas dan belajar sebuah tema, yaitu The Only Way. Mari kita membuka bacaan bertanggapan kita yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, serta Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Lalu Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, bacaan bertanggapan kita yang telah kita baca tadi merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya, bahwa Ia adalah satu-satunya jalan untuk dapat menuju kepada Bapa. Tanpa Ia tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut kepada para muridnya? Nah, teman-teman, kalau misalkan kita membaca di dalam perikop Yohanes pasal ke-13 ayat 36-38, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Rasul Petrus akan menyangkalnya sebanyak 3 kali. Dan ketika ia mengatakan hal itu di hadapan para rasul lainnya menjadi sedih oleh karena itu. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan janji kepada para muridnya bahwa mereka akan selamat karena percaya kepadanya. Karena Ia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nah, dari teks yang telah kita baca, apa yang dapat kita pelajari, teman-teman? Ya, yang dapat kita pelajari adalah bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat ini sangat jelas bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan yang dapat membawa kita menuju kepada Bapa. Ya, teman-teman, banyak sekali ya saat ini ajaran-ajaran ataupun juga agama-agama yang mengajarkan jika mau masuk surga kita harus berbuat baik, kita harus menyembah dewa ini ataupun dewa itu. Namun di dalam kekristenan kita diajarkan untuk mendapatkan keselamatan, maka kita harus percaya kepada Kristus Yesus saja. Nah, Bapak Agustinus, seorang tokoh gereja, mengatakan adalah penting bahwa Tuhan Yesus mengatakan "Akulah jalan" untuk menunjukkan kepada para rasul bahwa mereka sesungguhnya telah mengetahui atau mengenal apa yang mereka pikir tidak mereka kenal. Sebab mereka sudah mengenal Dia. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Hidup kita di dunia ini memang merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus.
supaya kita dapat bertumbuh juga di dalam kasih-Nya kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama kita. Sebab pada akhirnya kasih inilah yang akan kita persembahkan kembali ke dalam hadirat Tuhan di surga. Dan hanya Yesuslah yang dapat memberikan keselamatan bagi kita, teman-teman. Hanya Dia satu-satunya jalan yang dapat membawa kita menuju keselamatan itu. Nah, ketika kita mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, apa yang harus kita perbuat, teman-teman? Yang pertama, Tuhan mau untuk kita dapat percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Tuhan Yesus mengajak para murid-Nya untuk dapat percaya kepadanya. Demikian juga dengan kita, teman-teman, saat ini. Kita diminta untuk dapat percaya kepadanya. Percaya bahwa Ia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain yang menuju keselamatan tanpa melalui dirinya. Tuhan Yesus itu seperti sebuah pintu, teman-teman, di suatu rumah. Tentu kita tidak bisa masuk ke dalam rumah tanpa melalui pintu, bukan? Nah, demikian halnya untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, hanya bisa melalui Yesus Kristus saja, teman-teman. Percaya artinya di dalam diri kamu tidak ada keraguan. Sulit? Pasti, teman-teman. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sedikit-sedikit self-healing. Namun, kalian harus bisa buktikan bahwa kamu itu kuat. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa menghadapi segala sesuatunya. Oleh karena kamu percaya bahwa Tuhan menyertai kamu. Oleh karena kamu percaya akan janji Tuhan yang telah Tuhan katakan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah memberikan kamu hari celaka, melainkan hari depan yang penuh harapan, teman-teman. Inilah yang Tuhan mau bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita diminta untuk dapat percaya penuh kepadanya. Yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Lalu hal yang kedua adalah kita diminta untuk taat, teman-teman. Tuhan ingin ketika kita percaya, kita juga harus taat akan perintahnya. Seperti perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 dan juga 15 ayat dan juga di dalam ayat yang ke-15, teman-teman. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Lalu ayat yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, teman-teman, dari kedua ayat ini menunjukkan bahwa jika kita mencintai Yesus, jika kita percaya kepadanya, maka sudah tentu kita harus mengikuti perintahnya, teman-teman. Lalu bagaimana kita tahu perintahnya? Gampang, teman-teman. Ada 3 cara untuk kita dapat tahu perintahnya. Yang pertama adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, teman-teman. Firman Tuhan, Alkitab adalah surat cinta Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Di dalamnya kita dapat melihat betapa besarnya cinta Tuhan di dalam setiap kehidupan manusia. Bahkan Ia rela mengorbankan nyawanya untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kita harus membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab itu setiap hari, siang dan malam. Lalu yang kedua adalah mengutamakan Dia di dalam kehidupan kita dengan cara berdoa dan menjalin relasi dengannya. Mengutamakan Dia berartinya adalah kita menjadikan Yesus satu-satunya di dalam kehidupan kita. Menjadi satu-satunya bukan berarti Dia menjadi nomor 1, tetapi hanya Dialah, tidak ada pilihan lain di dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang dapat kita andalkan, yang dapat kita utamakan di dalam kehidupan kita ini, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Karena di dalam perenungan firman Tuhan, kita dapat mengerti makna-makna firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Inilah 3 cara untuk kita dapat bisa mengerti firman Tuhan, teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah hanya Kristus yang dapat membawa kita kepada keselamatan. Hanya Dia, Tuhan, yang mau hadir ke dalam dunia ini yang penuh dengan dosa ini, dihina oleh orang-orang berdosa, mati dengan cara yang hina untuk dapat menyatakan kasih-Nya, menyatakan cintanya kepada kita. Tuhan tidak pernah malu menyatakan cintanya kepada kita, teman-teman. Bahkan Ia mengekspos cintanya di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita percaya? Sudahkah kita taat akan firman-Nya?
Mari teman-teman kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Sudahkah kita percaya? Sudahkah kita taat akan firman-Nya? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu telah selesai disampaikan. Ajarilah kami untuk kami bisa percaya sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Percaya bahwa Engkau pasti akan menyertai kami. Percaya bahwa Engkau akan memberikan kami harapan. Percaya bahwa Engkau akan membebaskan kami, sehingga tidak ada keraguan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Dan ajarilah kami untuk kami bisa taat akan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu, kami ini lemah, banyak sekali godaan. Namun kami percaya, Engkau selalu menuntun dan juga menyertai kami melalui firman-Mu, melalui perenungan firman yang telah kami dengar ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun kami di dalam kehidupan kami, menyertai kami, memberikan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.